Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat PSA Farm dimanapun Anda berada. Hari ini hari Sabtu tanggal 27 Maret tahun 2021. Kami akan mengulas tentang katak. Katak yang di sini tentu yang kita maksud adalah katak murang ya, bukan katak sawah. Apa maksudnya? Jadi ini berdasarkan pengalaman kami, pengalaman pribadi kami dalam hal menyimpan atau mengkarantina katak, atau bahkan mungkin dari teman-teman yang mengepul atau pengepul katak. Ini kami akan memberikan salah satu tips supaya apa yang terjadi pada kami tidak terjadi pada teman-teman sekalian. Jadi maksud hati menimbun katak, apa daya kataknya malah nantinya loncat ya. Jadi rezeki bukan malah dapat, tapi malah menghilang. Jadi pada hari ini kami akan mengulas tentang bagaimana membedakan ciri-ciri katak muda dengan katak yang sudah tua. Ini ada dua contoh katak. Sebelah kiri katak yang muda, ini hasil dari supplier yang agak sedikit nakal, jadi mungkin waktu ngambil belum dorman atau apa dikirim ke kami. Yang ini yang sudah dorman. Nah, ciri utamanya adalah salah satunya ini nanti kita kasih tips untuk teman-teman supaya tidak tertipu sehingga mengalami kerugian jangan sangat besar karena harga katak relatif mahal. Jadi mudah-mudahan apa yang terjadi pada kami tidak terjadi pada rekan-rekan semuanya. Nah, terus gimana cara membedakannya? Karena kadang-kadang dari supplier itu mereka sudah mengkondisikan, misalnya dengan katak yang sudah dijemur, walaupun dia panennya masih muda, tapi dia jemur sehingga akan menggelabui kita. Kita akan tertipu bahwa itu seakan-akan tua, padahal itu masih muda. Nanti efeknya kalau nggak berjamur, pas waktu kita tanam pasti tidak tumbuh. Nah, jadi pengalaman pribadi kami pernah mengalami 40% lebih, bahkan sampai 60% itu tidak tumbuh. Oleh karena itu, nah ini di sore hari ini saya kasih triknya ya. Ini bagi-bagi ilmu. Jadi untuk membedakan katak yang muda, kalau udah kayak gini dah jelas ketahuan ini keluar jamur. Nih nanti kalau dipegang ini gembos. Nah ini pasti busuk. Ini nanti berlanjut terus sampai lama-lama habis total. Kalau toh ada tersisa sekitar 5-10%, artinya itu kerugian yang cukup fatal. Kita bayangkan kalau kita menimbun 1 ton katak dengan harga 200 atau 250 ribu, berharap nanti laku di angka 400 atau 500 ribu, bukannya dapat hasil malah busuk semua. Uang yang sekitar 200 juta itu melayang. Nah ini mudah-mudahan cukup kami yang mengalaminya. Nah ini contoh katak yang tua. Ini baru petik fresh. Secara visual dapat dilihat ini katak yang tua, bekas potekannya itu relatif rajin karena memang benar-benar dorman, tidak dipaksa. Nah, rata-rata ini yang sudah bagus sekali nih. Nah, seperti ini semua rata-rata jelas tidak muncul jamur. Nah, tapi ciri-ciri fisik seperti ini masih bisa tertipu bagi teman-teman yang masih pemula. Contoh ini juga halus, tapi ini masih muda karena sudah dijemur. Tunggu tanggal mainnya ini pasti akan keluar jamur nih, bekas bakal jamur nih, terus akan berlanjut. Nah, yang paling jitu triksnya, ini barangkali teman-teman yang belum pernah mempraktekkan, ini akan saya praktekkan langsung, nanti bisa teman-teman praktekkan. Yaitu dengan cara, ini alat indikatornya ini original, natural, diberikan oleh Allah, yaitu dengan cara apa? Dicium dengan indera penciuman. Maaf ya,
Ini kalau kita cium, nah, katak yang masih muda akan memunculkan aroma khas, walaupun baru dipetik ataupun sudah jemur, sudah posisi kering, itu akan kelihatan. Sedangkan yang katak tua tidak akan memunculkan bau sama sekali, fresh, tidak ada baunya. Ini nanti kalau kita simpan seminggu, makin rajin, makin rapi, yang kulit yang masih muda kelupas itu akan mengering tanpa ada jamur. Nah, baunya bau apa? Nah, ini yang teman-teman perlu perhatikan. Jadi untuk katak muda sekalipun baru dipetik ataupun sudah dikeringkan, akan memunculkan bau khas, yaitu bau aroma batang pisang. Seperti aroma batang pisang. Kalau orang Jawa bilang itu gedebok. Nah, kalau orang kirim katak atau menjual katak dan kita cium muncul aroma batang pisang, bisa dipastikan 99% itu pasti katak muda. Sebaiknya hindarkan itu, lebih baik tidak usah membeli. Lebih baik mencari sumber lain yang walaupun mungkin harganya sedikit agak mahal, tapi tingkat ketuaannya masuk dan tingkat keberhasilan ditanamnya oke. Jangan sampai nanti sudah terlanjur mengumpulkan banyak katak, waktu ditanam tidak tumbuh, atau kita jual ke teman-teman atau petani lain, nanti malah mengecewakan karena tidak tumbuh dan seterusnya. Oleh karena itu, ini tips yang bisa kita bagikan sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman tidak akan mengalami kerugian yang cukup fatal, baik bagi teman pengepul maupun teman petani dalam hal penyimpanan katak. Terima kasih informasi yang kami bagikan sekilas, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk teman semuanya. Salam sukses, salam sehat, salam berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.